Begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Ya. Boleh, boleh. Saya pernah lihat di orang ikutin sholat Jumat, terus habis itu ada melakukan sholat zuhur itu gimana? Ya. Berjamaah. Berjamaah. Kalau nggak salah di masjid yang sering nggak? Dan itu memang ternyata kata warga di situ memang rutin setiap hari Jumat dia melakukan sholat zuhur. Antum sering nggak melihat begitu? Itu di situ doang. Itu. Jadi, iya. Jadi ada di dalam syarat in'iqadul Jum'ah, syarat gugur kewajiban Jumat didirikan itu salah satu syaratnya dalam mazhab Syafi'i dihadiri oleh 40 orang mustautin. Jumatan itu dihadiri oleh 40 orang akamsi. Tahu gak akamsi? Anak kampung sini begitu. Artinya kalau ada orang PLN nih, orang PLN dia orang mana tahu, dapat kerjaan beresin tiang listrik di sini. Datang waktu Jumatan dia hadir, itu dia 2 orang kagak dihitung. Enggak dihitung dari 40 yang syarat Jumatan itu. Sebab syarat Jumatan itu 40 kudu akamsi, mustautin. Orang yang emang lahir di situ. Setidaknya orang itu punya rumah dan mukim di sekitar masjid. Ya, yang kedua syaratnya satu Jumat itu atau satu kampung tuh tidak boleh ada lebih dari 2 Jumat. Satu kampung tuh satu Jumat. Di dalam kitab-kitab fikih ngukur satu kampung tuh pakai pasar. Di sini ada pasar, ini pasar untuk berapa kampung nih. Maka itu orang-orang yang ke pasar situ tuh jatuhnya satu kampung. Nah dalam mazhab Syafi'i syaratnya satu kampung tuh harus satu Jumatannya. Kagak boleh 2, kagak boleh 3. Nah ini syarat mazhab Syafi'i yang masih banyak dipegang dan dipelajari di kitab-kitab kuning. Nah kemudian muncul kan banyak pertanyaan, zamannya makin berkembang, kita ini begini susah nih kalau satu kampung atau 40 orang. Muncullah beberapa ulama Syafi'i yang memberikan solusi. Maka kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, tetap Jumatan dilaksanakan sebagai syiar, tapi disunnahkan sholat zuhur lagi setelahnya. Sholat zuhurnya tuh hukumnya sunnah. Kalau memang kita nggak punya jalan, emang begini kondisinya, gitu. Artinya ya suasana udah begini nih, jadi kita kagak milih untuk apa istilahnya, ya emang begini kondisinya, nggak bisa dielakkan. Sholat zuhurnya bisa jadi wajib kita bikin, gitu. Maksudnya padahal kan ente bisa ngumpul bareng satu kampung sono begitu. Padahal kan ngumpulin 40 orang sini bisa gitu. Jadi syarat-syarat itu sengaja diabaikan. Maka kalau syarat itu sengaja diabaikan, sholat zuhur jadi wajib. Tapi kalau syarat itu kita udah usaha, gimana Ustaz? Ngumpulin 40 orang sini nih kita susah. Apalagi mungkin 40 bisa syaratnya, tapi syarat satu Jumat satu kampung itu yang repot itu. Ini kan satu kampung nih, Keranggan Permai, masjid ada berapa nih? 2, Jumatan semua kan ya? Iya. Ini kalau pakai syarat Syafi'i, ini syarat ini tidak kita abaikan sengaja gitu, karena memang kondisinya. Maka sholat zuhur setelah itu tuh sunnah, disunnahkan. Jadi kalau bahasa kitanya jaga-jaga. Jangan-jangan Jumatan kita itu syaratnya kurang diterima sama Allah. Jadi kita jaga-jaga, kita sholat zuhur dah gitu. Jadi sholat zuhur setelah Jumatan tuh hukumnya sunnah. Nah hukumnya sunnah ini boleh sendiri, boleh berjamaah begitu.
Kenapa kemudian mazhab Syafi'i ini ditanya, kenapa Syafi'i punya syarat satu kampung harus satu Jumat? Sebab dulu di Madinah kan Nabi Muhammad Jumatan di Madinah doang, di Mekah mah enggak Jumatan. Di Madinah semua orang Muslim kalau Jumatan tuh ke Nabawi. Padahal di Madinah itu yang bikin sholat berjamaah bukan cuma Nabawi. Kalau kita sekarang ke Nabawi itu kan di gerbang 6 ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah kan ya. Itu bikin sholat berjamaah. Di beberapa rumah-rumah sahabat Nabi itu punya langgar kalau bahasa kita. Mereka bikin sholat jamaah. Jadi sholat jamaah itu tidak terfokus di Nabawi. 5 waktu. Tapi kalau Jumatan perek semua itu. Langgar, musola, masjid perek semua. Semuanya ke Nabawi. Jadi fokus satu kampung, satu Jumat. Begitu. Bahkan kan dulu Nabi Muhammad bilang pas Idul Adha, Idul Fitri bareng Jumatan. Ya kan karena semuanya ngumpul pagi-pagi, kalau kemudian pulang siang harus balik lagi Jumatan kan kesian. Makanya Nabi Muhammad bilang, yang mau pulang rumahnya jauh pulang silahkan, kagak Jumatan kagak apa-apa. Fa inna nahnu mujammi'un. Tapi kalau saya di sini Jumatan, sebab rumah saya kan dekat begitu, kata Nabi gitu. Jadi itu kenapa ulama Syafi'i maksa banget bahwa yang namanya Jumatan itu satu kampung harus satu Jumat, kagak boleh 2, 3, 4. Sebab Nabi ketika hidup begitu itu sholat berjamaah dilakukan di banyak tempat 5 waktu. Tapi ketika Jumatan orang mengumpul semua. Dan datangnya tuh dari pagi. Kalau bahasa kita dari jam 8 orang udah pada berangkat begitu. Maka itu muncullah istilah satu kampung satu Jumat dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi syaratnya ini kagak bikin kagak nyusahin orang. Makanya ketika muncul kesusahan, ulama nyari solusi. Ya udah Jumatan dilakuin tetap cuman sunnah habis sholat Jumat, sholat zuhur 4 rakaat. Gitu. Sholat zuhur 4 rakaat. Kita gimana Ustaz? Mau ikut boleh dapat pahala. Kagak ngikut juga nggak apa-apa. Sebab dalam mazhab lain ini yang namanya Jumat memang syarat itu hanya dalam mazhab Syafi'i, syarat ketat itu. Wabil khusus satu kampung satu Jumat begitu. Dan memang kalau kita praktekkan di zaman sekarang ini rada ribet, rada susah. Kan ya? Sebab memang dulu kalau kita pikir zaman dulu tuh rumahnya jaraknya sekilo kan. Jadi satu kampung dikumpulin ya emang satu kampung kan masjid. Kita nih kagak usah nunggu satu kampung, ini satu gang nih. Kalau kita apalagi di Jakarta, ini satu gang. Itu satu gang nih kita pikir udah kagak ada orang. Rupanya pas kita masuk satu gang ada 50 kakak rupanya di dalam. Gitu. Kan ya. Jadi kagak usah nunggu kemana-mana. Ini satu gang aja kita kumpulin bisa kita bikin Jumat. Gitu. Artinya kalau kita harus paksa orang untuk Jumatan jangan di sini, di sana. Akhirnya kalau kita fokuskan nih, katakanlah kita prek semua Jumatan. Kita fokusin di Masjid Al-Barokah atau di masjid mana. Itu ngebludak itu orang-orang ke jalan-jalan. Akhirnya di antara orang-orang yang memang boleh untuk tidak Jumatan, perempuan, orang musafir kan akhirnya terganggu. Ada hak orang lain yang akhirnya terbengkalai kan begitu. Makanya untung ada mazhab yang lain. Untung ada perbedaan pandangan dalam satu kondisi kita bisa bikin. Ya udahlah kita bikin tiap masjid nggak apa-apa, satu RW ada 2 ada 3 masjid nggak apa-apa. Sebab dalam mazhab yang lain tidak disyaratkan harus satu kampung satu masjid. Kan mazhab Imam Abi Hanifah tuh yang paling luas. Bahkan jumlah orangnya kan nggak mesti 40. Imam Abi Hanifah tuh yang penting 3 orang aja, 2 makmum 1 khotib begitu. Itu kalau habis Jumatan ada lagi yang mau Jumatan bisa juga itu. Kalau makanya teman-teman kita di Muslim di Eropa, kayak waktu itu saya dapat cerita di mana sih di London begitu. Jadi kalau Jumatan tuh ada 3 kloter. Jadi kloter pertama sampai kira-kira jam 1.30. Nanti mulai masuk kloter kedua tuh sampai kira-kira jam 2.30, nanti kloter ketiga gitu.
Dan mereka daftar dulu. Jadi mereka dari mana, karena kan Islamic Centernya kagak kayak kita ini kan. Kalau kita kan tiap 5 meter masjid, 5 meter masjid. Kalau di sana kan jarang. Jadi dikumpulin, ternyata kita harus bikin 3 kali, akhirnya bikin 3. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i rada ribet gitu. Ini ya. Makanya untung ada mazhab yang lain. Saya punya guru namanya Syekh Ahmad Za'tari, orang Suriah. Masih hidup orangnya. Hafizahullah masih hidup, masih ngasih fatwa juga. Waktu itu saya pernah diundang ke apa sih itu yang di Kepulauan Riau tuh, yang offshore tuh, bor-bor minyak tuh. Iya, pokoknya dia tinggal di satu dek pulau, jadi satu dek kayak pulau itu, yang ratusan orang. Jadi tiap bulan ganti orang, tiap bulan ganti. Iya, pokoknya itulah. Nah, mereka itu tiap Jumat bikin Jumatan. Tiap Jumat bikin Jumatan. Padahal kalau pakai mazhab Syafi'i, mereka tuh tidak punya kewajiban Jumat. Sebab mereka tinggal di tengah laut. Syarat Jumatan tuh kalau Syafi'i di pemukiman. Di pemukiman orang itu tengah laut tuh orang kagak ada yang tinggal tengah laut. Saya diundang untuk acara Idul Fitri apa Idul Adha saya lupa. Jadi sekaligus khotib Idul Adha, nanti hari-harinya ada sholat berjamaah, kalau dapat Jumat ada Jumatan gitu. Tapi waktu itu saya nolak sebab jadwal di sini udah ada gitu. Lalu pada satu pertemuan saya nanya, Syekh, itu gimana Jumatannya orang-orang gitu? Saya ceritain kondisi di tengah pulau. Mereka tuh aplusan tiap sekian bulan. Mereka tuh bukan mukim di situ. Mereka kerja dan seterusnya. Tapi kalau mereka Jumatan tuh bikin Jumatan. Saya tanya, gimana? Karena kalau ngukur makai Syafi'i ini mereka sebenarnya wajibnya tuh zuhur bukan Jumatan. Lalu kata Syekh Ahmad Za'tari bilang begini, kenapa harus kita menghilangkan syiar Allah hanya untuk pandangan satu orang gitu? Kenapa kita batalkan Jumatan yang merupakan syiar agama hanya karena pandangan satu orang? Artinya kebutuhan untuk mengagungkan syiar jauh lebih besar dibanding kita mengululukan satu pandangan manusia. Dalam hal ini tentu mazhab Syafi'i begitu. Jadi beliau bilang justru itu kebaikan bagi mereka begitu. Selain itu kebaikan, toh ini dasar agamanya kan ada dalam pandangan mazhab lain begitu. Maka saya kalau ditanya juga begitu. Jadi saya jelasin dulu duduk masalahnya kenapa ada syarat itu, lalu kita jelasin. Lalu kenapa kemudian akhirnya kita menghilangkan syiar cuman gara-gara mau ngikutin A. Padahal ini syiar jauh lebih besar gitu. Sebab kalau kita lihat di Jakarta, di Cibubur juga sama nih kan ya. Tiap gedung kan bikin Jumatan itu. Kalau kita bilang, wah kagak boleh, Jumatan ke sana aja. Gitu. Akhir orang pada males kan. Gitu. Udah kagak Jumatan aja lah. Gitu. Orang gue juga bukan orang kampung sini kan. Gitu. Kan syaratnya akam sih kan ya begitu. Di Jakarta tuh ada Plaza Indonesia. Plaza Indonesia tuh yang samping Kempinski tuh. Itu Plaza Indonesia itu basement 2 bikin Jumatan, basement 4 bikin Jumatan juga. Saya pernah khutbah di dua-duanya tuh. Di basement 2 pernah, di basement 4 juga pernah. Saking banyaknya orang. Maka kalau kita bilang, ente mah kagak wajib Jumatan, sholat zuhur, hilang itu syiar Allah jadinya kan gitu. Maka untung ada perbedaan pandangan. Jadi dalam satu kondisi pandangan berbeda itu kita bisa ambil gitu. Makanya kalau saya lihat itu yang habis sholat Jumat sholat zuhur lagi, justru bagi saya itu kebaikan. Sebab kalau kagak ada orang-orang begini nih, kita kagak kenal mazhab fikih akhirnya. Justru gara-gara mereka tetap mengamalkan gitu. Karena kan buat saya nih di dunia ini ada imam, waktu itu kita ada imamnya, ada ulamanya, ada awamnya. Imam tuh kagak boleh ngikutin orang.
imam tuh ngikutin Al-Quran sama Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abi Hanifah tuh. Nah di bawah imam ini ada ulama-ulamanya. Nah ulama ini yang ngejagain madhab. Selain mereka ngejagain madhab, mereka itu ngejagain syariat. Sebab kalau kagak ada mereka, orang jadi serampangan aja bikin-bikin fatwa. Untung ada mereka nih ngejagain Syafi'i ini, madhab Syafi'i begini, ini madhab Imam Hamdi ini. Contoh, Syafi'i bilang yang namanya nikah tuh kagak usah pakai mahar. Mahar tuh bukan rukun. Rukunnya tuh yang penting wali sama 2 saksi. Kan ya? Kata Imam Abi Hanifah mahar wajib. Cuman kagak usah pakai wali juga nggak apa-apa. Yang penting perempuannya dewasa kan gitu. Imam Malik juga bilang begitu. Yang penting perempuan dewasa kagak pakai wali gak ada masalah. Dan dihadiri dua saksi. Muncul dah orang kagak punya pikiran. Loh kalau gitu kita bikin nikah kagak usah pakai wali, kagak usah pakai saksi, kagak usah pakai mahar. Sah begitu. Dan ya akhirnya untung ada ulama kita. Kagak boleh begitu, dijagain gitu. Kata ini pandangan ente ini menurut mazhab aneh nggak boleh. Ya coba ke pinggir menurut mazhab aneh juga nggak boleh. Ke pinggir lagi menurut mazhab. Akhirnya kan dijagain nih syariat gara-gara ada ulama. Tapi kalau kita apain sih mazhab-mazhab tuh? Udah ngikutin aja. Akhirnya orang jadi semau maunya. Ini untung ada ulama. Mereka nih ngejagain orang-orang asal ngomong doang begitu. Nah yang ketiga awam. Maka karena awam kagak boleh ngasih fatwa. Yang dia boleh itu cuma ngikutin gurunya aja. Dan mereka tuh kagak ada kepentingan sama madhab sebenarnya. Kan emang kagak ngerti kan ya. Mereka tuh tinggal ngikutin gurunya aja. Kata gurunya A, udah. Kata gurunya B, gitu. Ntar tanya malaikat, ente kenapa begini nih? Ustadz Fulan yang ngajarin. Beres itu aman. Gitu. Makanya kalau tahu awam kagak usah ngedebatin ulama gitu. Emang bukan levelnya. Gitu. Jadi kan orang-orang apa namanya zaman sekarang kan ada tuh. Ini saya rada kurang demen. Orang-orang yang sholat zuhur setelah Jumatan tuh sering disebut gimana ya? Pokoknya sentimennya negatif gitu bagi sebagian orang gitu. Itu kan yang akhirnya menjadikan kita tuh akhirnya seenak-enaknya beragama. Justru mereka tuh sedang menjaga agama tuh. Mempraktekkan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Setidaknya mereka tuh menjaga dari sisi bahwa begini nih pandangan Syafi'i begitu. Jadi maksud saya bahwa setiap kita tuh kalau jadi apa namanya kita tuh pembelajar. Maka setiap melihat ada hal-hal yang berbeda, yang jadi pikiran kita tuh ntar gua kudu belajar nih sama ustadz, gua tanya begitu. Jangan setiap melihat ada yang beda, nih kayaknya salah nih, nggak bener nih. Nah itu bukan pembelajar. Jadi seakan-akan yang benar tuh di otaknya, yang beda sama otaknya berarti kagak bener. Itu kan salah itu. Jadi kalau melihat ada yang beda, wah ini baru nih, aneh baru tahu nih. Ntar aneh tanyalah sama ustadz, begitu. Jangan tiba-tiba apa namanya nulis apa komentarin inian orang begitu. Ya apa namanya ibadah orang dikomentarin gitu. Ini kan yang apa namanya yang akhirnya bikin kita tuh ribut mulu gitu. Makanya tuh itu tadi bahwa adanya kesempatan taklim kayak gini nih itu jadi wadah buat kita tanya apa yang emang jadi unek-unek gitu. Nah, ini kenapa sih begini nih? Ntar kita tanya begitu. Jangan malah jadi apa namanya apa istilahnya artinya ketika melihat ada yang beda, pokoknya jangan dianggap yang beda itu keliru. Yang kita tidak tahu itu tidak berarti salah. Gitu. Yang kita tidak tahu bukan berarti salah. Sebagaimana yang kita tahu itu belum tentu benar juga gitu. Jadi dan kita alhamdulillah banyaknya perbedaan pandangan itu jadi solusi dalam beberapa kondisi gitu. Oke? Udah nih, udah 8:30. Nanyanya minggu depan lagi udah kelamaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jamaah tidak meninggalkan tempat karena ada